amalan sunnah lainnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu mandi di saat maghrib. Jadi waktu maghrib mandi sepanjang Ramadan. Tapi dikondisikan kalau ada yang tidak cocok, sakit dan sebagainya, itu kondisikan saja. Tapi sunnahnya itu mandi di bulan suci Ramadan di malam hari agar nanti sholat tarawihnya dalam keadaan segar itu. Dan insya Allah kalau kita niat sunnah kita lakukan, insya Allah justru sehat. Bahkan sebagian ulama mengatakan Allah berikan keistimewaan khususnya di malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Allah sebarkan mata air Zam-Zam ke seluruh penjuru dunia. Kalau kita mandi di malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, atau sebagian ulama mengatakan di sepanjang bulan Ramadan, itu mata air Zam-Zam Allah Ta'ala sebarkan sepanjang seluruh di dunia ini, sehingga kita mandi menggunakan air Zam-Zam di waktu tersebut. Itu keistimewaan yang disampaikan oleh para ulama, sehingga ini air Zam-Zam kan air yang istimewa, dan air ini tidak akan habis sampai yaumil qiyamah. Air tersebut dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, disebutkan di dalam kitab Mu'jamnya Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 wafat tahun 360 Hijriah, khairu ma ala wajhil ard, sebaik-baiknya air di atas muka bumi ini yaitu ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam, fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas sukhmi. Di dalam air Zam-Zam ada nutrisi dan juga ada obat dari penyakit. Dalam riwayat Ibnu Majah dinukilkan Nabi SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah, air Zam-Zam itu kita minum niatkan apapun akan berkhasiat. Lima syuribalah. Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi SAW, punya kebiasaan yang beliau riwayatkan, ketika minum air Zam-Zam beliau baca doa. Dinukilkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 wafat 405 Hijriah dalam kitabnya Al-Mustadrak. Itu doanya yang biasa dibaca oleh Ibnu Abbas ketika minum air Zam-Zam, yaitu Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqa wasi'a wa shifaan min kulli da'. Beliau setiap minum baca doa itu. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat dari segala penyakit. Nah, sebagian ulama mengatakan air yang paling afdol, yang paling terbaik itu air yang pernah keluar dari jari Rasulullah SAW. Baru yang kedua air Zam-Zam. Imam Tajuddin As-Subki yang membuat gubahan syair tersebut, yang beliau lahir tahun 27 Hijriah, wafat tahun 771 Hijriah. Beliau katakan dalam syairnya, wa afdalul miyah ma'un qad naba baina asabi'in nabi muttaba yali ma'u Zamzam fal kautsar fanil misra thumma bakil anhuri. Sebaik-baiknya, paling utamanya, paling afdolnya air adalah air yang pernah keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad SAW. Itu diceritakan dalam kitab sejarah. Dalam satu ghazwah, satu peperangan, sahabat kehabisan air, jumlahnya ribuan. Kemudian dilapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, air habis. Sebagian ingin menggunakan air wudhu, yang lainnya mau untuk digunakan minum. Kita di tengah perjalanan sudah tidak ada air. Maka pada waktu itu ada air satu baskom. Kemudian Nabi perintahkan untuk membawa air tersebut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi meletakkan tangan mulianya di atas baskom tersebut yang berisikan air. Maka dilihat oleh para sahabat yang menyaksikan peristiwa tersebut, itu air keluar dari jari-jarinya Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya antri menggunakan air tersebut. Bahkan dikatakan oleh periwayat hadis tersebut, seandainya jumlah kami lebih dari 1000 akan cukup air tersebut yang mengalir dari tangan Nabi Muhammad SAW. Itulah air yang paling terbaik. Setelah itu baru air Zam-Zam.
Air Zam-Zam sebagaimana dikatakan tadi dalam hadis punya khasiat. Kemudian yang berikutnya Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu Al-Kautsar, itu air yang terbaik, Al-Kautsar. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menyebutkan Al-Kautsar ini adalah naharun fil jannah, satu sungai di dalam surga yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad punya sungai khusus di dalam surga, namanya sungai Al-Kautsar. Sungai tersebut berbeda dengan haud. Kalau haud ada telaga Nabi, namanya haud Nabi. Itu disebutkan dalam hadis, haudi masiratu syahr, telagaku itu perjalanan 1 bulan. Telaga Nabi panjangnya itu perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyab minal miski, baunya lebih wangi dari minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, gelas yang disediakan untuk minum air tersebut itu seperti bintang di langit. Man syariba minha fala yazma abada, siapa yang meminum 1 teguk dia tidak akan haus selama-lamanya. Itu telaganya Nabi Muhammad SAW. Kemudian air yang terbaik berikutnya adalah Sungai Nil. Sungai Nil dan Sungai Efrat. Karena di dalam kitab Qissatul Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha itu Nabi melihat mata air mengalir, dia punya sumber di Sidratul Muntaha. Ada yang 2 mengalir di dunia. 2 tersebut adalah Sungai Nil dan Sungai Efrat. Dia punya mata airnya nyambung ke surga. Itu disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama coba mentakwil, maknanya adalah bahwa penduduk negeri yang lokasinya ada Sungai Nil dan Sungai Efrat, itu selama-lamanya mereka tetap adalah kelompok kaum muslimin sampai hari kiamat. Sungai Nil apa Mesir, Sungai Efrat Irak dan sekitarnya. Sampai hari ini dalam keadaan situasi apapun, 2 negeri tersebut tetap mereka muslim. Itu takwilan dari para ulama yang disebutkan oleh As-Sayyid Ahmad Ad-Dardairi dalam kitabnya Qissatul Mi'raj.